tantangan besar bagi ulama. Apakah ulama ingin berpihak pada kebenaran, ataukah ulama berpihak kepada kekuasaan? Karena saya kira dalam sejarah umat Islam begitu kan, ada ulama yang berpihak kepada kebenaran dan ada ulama yang berpihak kepada kekuasaan. Contohnya siapa? Imam mazhab 4 itu, Imam Ahmad bin Hambal, waktu menolak untuk mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, apa yang beliau dapatkan? Di penjara, disiksa kan, sampai hampir telanjang beliau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam para sohib ngalir dimanapun Anda berada. Saya Willy Asadi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait tentang ulama dan modernisasi di Arab Saudi. Dan tentunya saya tidak sendiri pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu dosen program studi hubungan internasional dan namanya sudah sangat familiar di tengah kita. Beliau adalah Bapak Hasbi Aswar PhD. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Willy, apa kabar Pak Willy? Alhamdulillah, saya sehat dan saya berharap Pak Hasbi juga sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke, Pak Hasbi, insya Allah topik kita hari ini kita akan bersama-sama berbicara dan mendiskusikan terkait tentang ulama dan modernisasi di Arab Saudi. Nah, kalau kita bicara bagaimana sih sebenarnya peran ulama ya dalam sejarah politik kerajaan Arab Saudi, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan, namun sebenarnya ulama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik. Nah, oleh karena itu, di momen ini kita akan mendiskusikan bersama. Siap. Nah, mungkin pertama Pak Hasbi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, menurut Pak Hasbi, bagaimana sih sebenarnya peran ulama dalam pemerintahan Saudi Arabia? Baik, terima kasih Pak Willy. Sobat ngalir sekalian, untuk menjawab ini nampaknya sangat panjang sekali ya Pak Willy ya pembahasan itu, dan dia melibatkan banyak pembahasan sejarah dan lain-lain sebagainya. Cuman sobat ngalir sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan konteks pembahasan kita dulu secara general ya. Bagaimana sih peran ulama dalam kehidupan umat Islam atau dalam kehidupan politik umat Islam. Jadi dalam Islam itu memang atau dalam komunitas Muslim ya, Islam itu adalah salah satu hal yang bukan hanya penting tapi paling penting di masyarakat Muslim begitu. Dan dalam Islam itu juga di samping Islam yang sangat penting, ulama juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena satu-satunya sumber atau otoritas yang mengajarkan dan memberikan legitimasi bahwa ini Islami atau tidak, ulama, karena mereka yang punya ilmunya gitu. Itulah makanya kita sering mendengar kan sebuah ungkapan al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi gitu. Nah, sehingga ulama di tengah-tengah kaum muslimin itu dia punya otoritas, dia punya power yang sifatnya spiritual sebenarnya gitu. Berbeda dengan intelektual ya. Ulama itu kan kalau dalam bahasa Indonesia intelektual ya gitu. Tapi kalau intelektual biasa bukan ulama, kepatuhan atau loyalitas orang pada intelektual itu kan hanya kepatuhan yang sifatnya duniawi gitu. Kalau ulama tidak, spiritual. Kan ini bicara mengenai pahala dan dosa kan. Makanya ada istilah misalnya doa ulama itu beracun atau apalah gitu kira-kira kan. Makbul dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, jadi posisi atau status yang dimiliki oleh ulama sebagai panutan dan sifatnya spiritual itu membuat ulama mampu untuk mengajak masyarakat atau mobilisasi masyarakat ke dalam kebaikan. Tapi sebaliknya ketika itu disalahgunakan itu malah membuat mengajak masyarakat dalam hal-hal yang kurang baik begitu. Tapi terlepas dari itu Pak Willy, ada banyak peristiwa di mana ulama terlibat dalam aktivitas politik begitu dalam percarutan politik global. Contohnya misalnya yang paling mencengangkan itu adalah revolusi Islam Iran 1979. Itu kan ulama yang memobilisasi. Ulama saat itu bukan menjadi bagian dari
pemerintah begitu. Tapi karena power yang mereka miliki sehingga ulama bisa memimpin sebuah pergerakan dan perubahan. Nah, hal ini juga terjadi di masa-masa yang lalu gitu. Di era-era yang lalu, di era misalnya Khulafaur Rasyidin, kemudian di eranya dinasti-dinasti Islam setelahnya itu ulama banyak sekali memimpin gerakan-gerakan perubahan. Kenapa demikian? Karena memang ulama punya intrinsic power gitulah kira-kira. Sebuah kekuatan spiritual yang itu membuat masyarakat bisa tergerak dengan satu kata atau ucapan mereka. Nah, itu dalam konteks general. Dalam konteks spesifik, Saudi Arabia ini kan adalah sebuah negara historis bagi Islam ya. Dan di sana ada Makkah dan Madinah, dan sampai hari ini Arab Saudi tetap mendeklarasikan sebagai negara Islam gitu. Nah, karena dia mendeklarasikan sebagai negara Islam, sehingga secara otomatis segala aktivitas Arab Saudi harus sesuai dengan Islam kan. Nah, siapa yang bisa menentukan ini sesuai dengan Islam atau tidak? Ulama. Nah, disitulah sehingga ulama punya peran besar di sana. Makanya di Saudi itu dari dulu sampai sekarang ada istilah Grand Mufti atau Syekhul Akbar di sana kan. Dulu Syekh Abdullah bin Bas, kemudian beliau kemudian wafat, kemudian diganti Syekh Abdullah Al-Syekh sekarang. Dan tahun 70-an juga sudah dibentuk namanya Dewan Ulama Senior gitu, Hay'ah Al-Kibaril Ulama di Arab Saudi. Mereka memang tidak terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan, tapi kata mereka, ucapan mereka itu mampu untuk mengendalikan opini publik. Begitu. Mampu untuk mengendalikan opini publik karena karisma yang mereka miliki, karena power yang mereka miliki, dan kemampuan mereka untuk mengatakan yang ini halal dan haram, yang ini baik atau tidak baik, sehingga masyarakat harus patuh ke situ. Kalau Anda tidak patuh, Anda berdosa dan Anda masuk neraka gitu kira-kira. Oke. Menarik ini Pak Asbi ya, apa yang Pak Asbi sampaikan tadi. Saya jadi teringat revolusi Islam Iran ya. Itu memang yang memobilisasi adalah para ulama ya. Bahkan bisa merubah kebijakan negara yang pada waktu itu secara personal Iran sama Amerika cukup dekat, tapi karena gerakan revolusi Islam Iran itu dimobilisasi oleh ulama, akhirnya para masyarakat pun mengikuti sehingga mereka pun tidak mau untuk melakukan kooperasi ataupun kerjasama dengan Amerika. Iya betul. Oke. Menarik Pak Asbi. Saya jadi penasaran ini. Kalau di Arab Saudi itu sendiri sebenarnya apakah sikap ulama terhadap pemerintah itu sama? Nah, ini poin yang menarik Pak Willy ya. Jadi, tapi sebelum itu saya lupa menjawab masalah modernisasi ya. Iya. Jadi mungkin perlu kita ketahui bahwa modernisasi Saudi itu tidak terjadi hanya di era sekarang. Okay. Kalau sekarang mungkin lebih kepada liberalisasi di eranya Pangeran atau Raja Salman ya, Muhammad bin Salman ya. Okay. Itu lebih kepada liberalisasi. Kalau modernisasi dimaknai sebagai pengadopsian teknologi-teknologi yang datang dari Barat atau metode-metode tertentu dari Barat itu sebenarnya sudah diadopsi sejak tahun 1930-an setelah Saudi merdeka. Waktu itu minyak sudah ditemukan kan? Minyak sudah ditemukan, banyak orang asing datang. Itu orang-orang kafir lah dalam bahasa para ulama di sana, dan itu menimbulkan kontroversi Pak Willy. Jadi kontroversi terhadap banyak hal terkait dengan impor teknologi Barat. Masuknya orang Barat itu sudah muncul beberapa puluh tahun yang lalu, begitu. Ada banyak momentum, misalnya dalam sistem pendidikan, sempat waktu itu yang menjadi kontroversi adalah pelajaran geografi boleh atau tidak. Akhirnya diharamkan karena itu bagian dari menggambar misalnya. Atau bahkan Arab Saudi juga pernah berencana untuk membuat waktu itu ya di beberapa puluh tahun yang lalu hari kemerdekaan, tapi itu dilarang, tidak jadi. Kenapa? Karena hari raya dalam Islam cuma dua. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi itu semua kebijakan-kebijakan negara terkait dengan modernisasi itu melibatkan dalil atau perdebatan-perdebatan agama gitu. Namun Pak Willy, walaupun di sana ada perdebatan, tapi semakin kesini Arab Saudi itu merasa bahwa ulama ini itu harus diseragamkan. Salah satu cara penyeragaman ulama dengan membentuk itu Hay'ah Kibarul Ulama tahun 70-an. Membentuk Dewan Ulama Senior dipimpin oleh mufti. Jadi sederhananya di negara itu fatwa yang sah di negara itu adalah fatwa yang datang dari Hay'ah Kibarul Ulama dan Syekhul Akbar. Jadi, sehingga walaupun ada suara-suara yang lain itu dianggap suara-suara yang tidak sah. Sehingga misalnya dalam banyak kasus ya, misalnya dalam Perang Teluk tahun 90-an, 91 ya,
Arab Saudi kan mengizinkan Amerika untuk menempati Saudi sebagai pangkalan militer. Itu kan memantik banyak sekali kritik dari para ulama. Para ulama, tapi ini bukan ulama ini ya, bukan ulama Hay'ah itu ya, bukan di Dewan Ulama Senior, tapi ulama-ulama di kampus ngirim surat, membuat petisi. Tapi kritik mereka tidak diterima. Karena yang diterima adalah fatwa dari Hay'ah dan Syekhul Akbar yang mengatakan bahwa ini adalah saat yang genting dan kita bisa bekerja sama dengan siapa saja untuk memerangi musuh. Dan musuh kita adalah Irak yang melakukan invasi yang ada waktu itu. Sehingga kritik-kritik dari yang lain itu tidak didengarkan. Bahkan yang mengkritik itu dituduh sebagai pembangkang. Dituduh sebagai ancaman terhadap negara dan mereka ditangkapi. Kemudian kita kenal lah nama-nama tokoh-tokoh penting waktu itu. Ada ada Safar Hawali, Salman Al-Auda, ada Aid Al-Qarni. Saya kira salah satu orang yang sangat kita kenal ya, dengan buku beliau La Tahsan. Beliau keluar masuk penjara sampai hari ini. Kenapa? Karena mengkritik pemerintah. Jadi yang poin yang pertama terkait dengan modernisasi itu sudah terjadi dari dulu dan sampai sekarang liberalisasi. Nah itu kita bicarakan nanti. Bagaimana Pangeran Muhammad bin Salman itu menghadapi ulama, karena itu juga sangat kontroversial. Tapi modernisasi sudah terjadi di beberapa puluh tahun yang lalu dan itu memancing kontroversi, dan pemerintah menggunakan ulama untuk menghentikan kontroversi tersebut. Ulama senior, ulama di Hay'ah Kibarul Ulama, walaupun sebenarnya yang mengkritik itu juga adalah ulama, gitu loh. Jadi artinya ulama di Saudi itu sebenarnya tidak satu suara, satu frekuensi. Cuman suara-suara yang berbeda itu dibungkam dengan cara ditangkapi, dilarang ngajar. Mereka tuh para dokter profesor di kampus-kampus Universitas Madinah, Universitas Muhammad bin Saud dan seterusnya. Gitu. Mereka dilarang mengajar, dilarang merekam ceramah mereka, dilarang berceramah karena dianggap pemecah belah, dianggap melakukan tindakan yang haram karena di sana itu ada doktrin dilarang mengkritik atau dilarang mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Tapi itu doktrin, bukan doktrin yang diyakini oleh semua ulama Saudi, tapi yang diajarkan oleh Hay'ah Kibarul Ulama bersama Grand Sheikh atau Syekhul Akbar. Gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, nanti kita akan bahas, saya kira. Itu dulu. Berarti bisa dikatakan ulama-ulama yang berdomisili di Saudi Arabia ternyata hubungannya dengan pemerintah itu tidak sama semua ya. Artinya ada yang memang pro pemerintah, tapi tidak sedikit juga ulama-ulama yang di Saudi Arabia melakukan pandangan kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia. Nah, lantas semisal Pak Hasbi, saya menyambung lagi semisal yang tadi ya, tadi sebenarnya sudah dijawab sih, tapi saya ingin lebih lagi menjadi penasaran saya ketika ada ulama yang melakukan kritisasi ataupun mengkritik lah. Lantas apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi? Karena kalau saya sedikit mengkomparasikan Pak Hasbi bahwa beberapa tahun yang lalu ada seorang jurnalis juga yang bernama Ahmad Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi. Dia bukan seorang ulama tapi sebagai seorang reporter. Betul. Nah, kemudian karena dia menulis pemberitaan terkait tentang Saudi Arabia yang tanda kutip, mohon maaf, yang kontroversial, sampai pada akhirnya dia tidak diperkenankan untuk tinggal di Saudi Arabia. Dan kemudian dimutilasi kan? Nah, dan sampai pada akhirnya dia meninggalkan Saudi Arabia, pergi ke Amerika, dan akhirnya kembali ke Turki, bukan ke Saudi Arabia, dan sampai pada akhirnya meninggal dunia. Nah, sekarang ulama itu bagaimana? Dan bagaimana sikap pemerintah semisal ada ulama yang mengkritisi kebijakan dari Saudi Arabia? Nah, sekarang itu jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, modernisasi sudah berjalan dan itu menimbulkan kontroversi. Cuma kontroversi itu tidak sehat karena suara-suara yang mengkritik itu dibungkam. Itu juga terjadi sebenarnya di era liberalisasi. Nah, sekarang bukan lagi modernisasi tapi liberalisasi. Kenapa kita mengatakan liberalisasi? Konser sudah mulai di sana kan? Iya. Konser, saya pernah lihat itu artis Korea sudah diundang gitu. Tidak hanya konser, mohon maaf saya potong, termasuk juga modernisasi di dalam dibukanya bioskop. Bioskop, betul. Konser, bioskop. Bahkan kemarin yang paling menjengangkan itu Arab Saudi, anak muda Saudi sekarang mulai kecanduan narkotika. Itu beritanya sudah muncul sekarang. Jadi
gaya hidup pop, budaya pop culture di Saudi itu sekarang sudah mulai berkembang, dan salah satunya adalah didukung oleh visi 2030-nya Muhammad bin Salman yang memang berupaya untuk mendiversifikasi income dari negara Saudi. Mereka saya yakin juga sudah agak-agak was-was ya dengan minyak, ketergantungan terhadap minyak, makanya mereka berupaya untuk melakukan kebijakan untuk mendiversifikasi pariwisata, kemudian budaya dan seterusnya gitu, investasi dan lain-lain sebagainya, itu berupaya untuk didorong supaya itu menjadi income yang besar bagi Saudi. Nah, konsekuensinya kan kalau kita bicara wisata, otomatis kan aspek religiusitas yang ketat di Saudi itu perlahan-lahan akan dikurangi, dan itu sudah terjadi. Misalnya perempuan misalnya ya dulu dilarang nyupir, sekarang boleh nyupir sendiri. Yang kedua, bioskop tadi Pak Willy ya, konser ya kan. Kemudian bahkan ada kebijakan tahun 2019 Pak Willy, itu suara mikrofon masjid pada saat azan dan ngaji itu dikurangi, tidak boleh volumenya setengah, cuma sepertiga saja. Itu juga memancing kritik semua gitu. Dan yang terjadi setelah Muhammad bin Salman memimpin Arab Saudi adalah karena mengarah kepada liberalisasi, itu semakin banyak kritik. 2017 waktu Qatar di boykot itu kan, itu banyak kritik Pak Willy, banyak ulama yang ngomong, yang mengkritik, termasuk Salman Al-Auda. Salman Al-Auda adalah salah satu ulama kritis yang memiliki 13 juta followers di Twitter. Dia suka nge-tweet gitu. Dan hanya merespon isu Qatar saja waktu itu boleh ditangkap. Gitu. Hanya tahun ini salah satu syekh imam di Masjid Al-Haram ditangkap karena mengkritisi kebijakan pemerintah yang liberal, yang mulai liberal. Gitu. Kemudian ada mantan dekannya Universitas Madinah tahun 2019, namanya Syekh Ahmad Al-Amari. Beliau mantan dekan Universitas Madinah. Itu beliau 5 bulan di penjara dan kemudian meninggal katanya karena disiksa, mati otak dan kemudian meninggal gitu. Dan lebih banyak lagi orang yang para ulama, bukan hanya ulama, jurnalis, kemudian aktivis ditangkapi setelah 2017 itu sampai sekarang. Kenapa? Untuk menciptakan stabilitas keamanan di kerajaan Arab Saudi, dan itu dilindungi oleh fatwa-fatwa. Kenapa? Karena di dalam perspektif Hay'ah Kibarul Ulama, yang namanya masyarakat itu selama pemerintahnya tidak kafir, kita tidak boleh mengkritik, kita tidak boleh membangkang. Jadi siapa saja mengkritik pemerintah, maka itu dianggap memecah belah umat. Jadi mereka juga menggunakan dalil kan, gitu. Akhirnya itu karena pemerintah paham kekuatan ulama, makanya dibuatlah Hay'ah Kibarul Ulama, dan mereka akan selalu berpatokan terhadap fatwa dari itu, dan kemudian itulah yang dipakai untuk membuat kebijakan-kebijakan, termasuk membungkam suara-suara dari kritik. Satu contoh misalnya Hay'ah Kibarul Ulama Pak Willy, itu juga ternyata tidak semuanya mau dikooptasi. Karena misalnya nih ya, ada satu kejadian tahun di era Perang Teluk itu, Hay'ah Kibarul Ulama itu tidak setuju, ada 7 orang yang tidak setuju dengan kebijakan Saudi, pemerintah terkait dengan penempatan pangkalan militer Amerika. Itu dipecat dari Hay'ah Kibarul Ulama. Dan ada banyak lagi kasus. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita juga membaca berita ada ratusan bahkan lebih 1.000 imam di masjid Saudi dipecat gara-gara mereka tidak mau mengucapkan atau menyampaikan bahwa Muslim Brotherhood atau Ikhwan Muslimin adalah teroris. Jadi semakin ke sini secara ekonomi semakin liberal, tapi secara politik tetap semakin otoriter, malah semakin parah. Ini saya agak shock ya mendengar info ini ya. Itu yang terjadi masalahnya, faktanya gitu. Iya benar, karena memang kiblat umat Islam kan sampai sejauh ini memang Arab Saudi ya salah satu, karena di sana ada 2 kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Nah, menarik lagi Pak Hasbi yang mungkin barangkali mudah-mudahan ini tidak pertanyaan terakhir ya. Nah, ini saya ingin tahu sih, tadi kan Pak Hasbi sudah menguraikan bagaimana sikap ulama terkait tentang merespon modernisasi. Yang ironinya lagi, ketika ada ulama yang tanda kutip mengkritisi, tidak sedikit mereka yang ditangkap. Termasuk salah satunya adalah
Syekh Umar Al-Muqbil itu sampai ditangkap, dipenjara selama 4 tahun. Nah itu menurut Pak Hasbi apa yang harus dilakukan oleh para ulama-ulama yang barangkali satu frekuensi dengan ulama yang ditangkap tadi, karena kalau misalnya dia menyuarakan dan mengkritisi modernisasi, nah lantas apa kira-kira Pak Hasbi? Oh, ini agak sulit ya pertanyaannya ya. Apa yang harus dilakukan begitu? Tapi begini Pak Willy, saya kira ya kalau memang jadi kan begini ya, yang punya kekuatan dari masyarakat itu kan adalah rakyat ya. Gitu. Ya berapa banyak negara-negara otoriter itu bisa runtuh karena rakyat yang sudah capek dengan itu semua. Dan saya kira juga itu akan terjadi di Saudi dan riak-riaknya sudah terjadi. 2011 itu sampai sekarang cuman pintarnya Saudi itu karena 2011 itu kan di era Arab Spring itu sebenarnya terjadi ini juga ajakan-ajakan kritik dan demonstrasi. Betul. Cuman isu itu dibawa oleh pemerintah Saudi, isu itu dibawa bahwa itu pelakunya Syiah. Okay. Nah, ya kan? Jadi diciptakan bersama yang aksi itu yang protes itu Syiah, yang ingin merusak kita negara Sunni Saudi, dan itu yang membuat akhirnya masyarakat tidak ikut. Padahal sebenarnya ada banyak masalah di Saudi, masalah anak-anak muda yang butuh pekerjaan, masalah dan lain sebagainya, masalah rumah gitu, termasuk masalah politik yang sangat otoriter. Nah pada saat itu akhirnya pemerintah Saudi agak melonggarkan dikit, makanya akhirnya perempuan sudah diberikan tempat di parlemen gitu. Artinya apa? Negara Saudi itu bisa berubah, tapi oleh siapa? Oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah ulama ini adalah tantangan besar bagi ulama. Apakah ulama ingin berpihak pada kebenaran, ataukah ulama berpihak kepada kekuasaan? Karena saya kira dalam sejarah umat Islam begitu kan. Ada ulama yang berpihak kepada kebenaran dan ada ulama yang berpihak kepada kekuasaan. Contohnya siapa? Imam mazhab 4 itu. Imam Ahmad bin Hambal waktu menolak untuk mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, apa yang beliau dapatkan? Di penjara, disiksa kan, sampai hampir telanjang beliau gitu. Terus Imam Syafi'i di penjara juga disiksa. Imam Hanafi, Syekh Imam Ibnu Taimiyah, itu kebanyakan ulama-ulama itu banyak yang ditangkap. Kenapa? Karena mereka memilih kebenaran daripada dekat dengan kekuasaan. Nah ini adalah tanggung jawab atau peran besar ulama. Apakah ulama akan selalu dikooptasi oleh kekuasaan atau tidak? Nah gitu. Ini dari sisi ulama. Cuman kalau kita bicara mengenai perubahan akan terjadi dan akan digerakkan oleh masyarakat. Dan itu saya kira riak-riaknya sudah terjadi di Saudi. Dan munculnya seperti Aid Al-Qarni, Syekh Al-Qarni, kemudian Al-Amari tadi yang dekan Universitas Madinah, itu membuktikan bahwa ulama Saudi yang dikatakan jumud dengan kesalafian mereka ternyata tidak seperti itu. Yang membuat kesan Saudi itu jumud, ulamanya jumud, itu karena otoriter. Padahal kalau kita gali lebih dalam, ulamanya itu banyak yang kritis, banyak yang terbuka, banyak yang menceritakan Saudi itu negara yang terbuka, negara yang ramah terhadap rakyatnya, negara yang terbuka secara politik. Artinya apa? Itu semuanya adalah tanda-tanda bahwa Arab Saudi ke depan akan berubah. Oke, baik, sangat luar biasa sekali para sahabat dimanapun Anda berada. Terakhir Pak Hasbi, mungkin bisa disampaikan kepada para pendengar dimanapun mereka berada, pelajaran apa yang bisa kita ambil terkait tentang ulama dan modernisasi di Arab Saudi. Silakan Pak Hasbi. Ya, Pak Willy, ini pelajaran apa? Ya, ulama itu kan kalau kita pakai bahasa modern ya, intelektual ya. Ya, intelektual itu idealnya adalah mengabdi kepada kebenaran gitu. Kalau dalam Islam itu ya al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi itu tidak takut sama hinaan, tidak takut sama kecaman, tidak takut sama ancaman pembunuhan. Dia hanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu seharusnya bukan hanya mewarisi ilmunya para nabi, tapi juga mewarisi keistiqomahan para nabi kan. Al-Qur'an menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma taf'alun. Wahai para ulama, hati-hati dengan ilmu kalian. Jangan kalian mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ketika ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Anda katakan mereka sebagai penjahat. Ya kan? Iya. Oke lah, ada perbedaan pendapat. Tidak boleh mengkritik pemerintah terbuka. Tapi kan itu kan bukan ijma. Betul kan Pak Willy? Iya.
bukan ijma. Ternyata ada ulama lain yang mengatakan boleh. Kalau begitu biarkanlah perbedaan ini terbuka gitu loh. Nah, ketika ada perbedaan pendapat dan direpresi, itu berarti ada masalah di situ. Dan yang punya kepentingan siapa? Kekuasaan. Nah, disitulah menurut saya ulama harus berhati-hati di sana. Bukan hanya ulama, intelektual siapapun juga. Karena kita berada dalam konteks diskusi hubungan internasional, ya semua akademisi hubungan internasional adalah intelektual, akademisi, peneliti. Tidak boleh menggadaikan pemahaman yang benar yang kita miliki untuk kepentingan kekuasaan gitu. Karena dampaknya adalah rakyat, dampaknya adalah kita semua begitu. Baik, sangat so amazing apa yang disampaikan oleh Pak Hasbi Aswar PhD. Jadi quote yang tadi terakhir itu saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi Sohib Ngalir dimanapun Anda berada. Jangan sampai kita menggadaikan kebenaran karena untuk kekuasaan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Namun sebelumnya saya menghaturkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hasbi Aswar atas ilmunya dan pencerahannya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Oleh karena itu, para Sohib Ngalir dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensinya dan kepercayaannya, dan stay tune terus bersama program Ngalir di program studi hubungan internasional. Saya Willy Asadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.